D. Perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. Kalian sudah memahami kalau UUD NRI tahun 1945 merupakan dasar hukum tertulis dari semua hukum di Indonesia. Kalau hukum dapat diibaratkan sebagai pohon besar, maka dasar hukum tertulis adalah ibarat batangnya. Semakin kokoh batang itu, akan semakin kuat pohonnya. Begitulah gambaran UUD NRI tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis di Indonesia. Setelah memahami gambaran itu, sekarang saatnya mengetahui bagaimana UUD NRI tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis dirumuskan dan disahkan. Untuk itu mari simak kembali sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat di Gedung Chuo Sangiin di Jakarta. 1. Perumusan UUD NRI tahun 1945. Sidang pertama BPUPK itu berhasil melahirkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Kalau negara Indonesia diibaratkan rumah, Pancasila adalah pondasinya. Kalau negara Indonesia diibaratkan pohon besar, maka Pancasila merupakan akarnya yang sangat kuat. BPUPK lalu menugasi Panitia 9 untuk menyusun sila-sila Pancasila. Tugas itu selesai tanggal 22 Juni 1945, Pancasila siap dijadikan pondasi untuk merumuskan dasar hukum tertulis. Lalu Pancasila pun dimasukkan menjadi inti mukadimah atau pembukaan dasar hukum tertulis. Dalam sidang kedua BPUPK tanggal 10 hingga 17 Juli 1945, semua setuju pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Maka BPUPK pun membentuk Panitia Dasar Hukum Tertulis untuk menyusun isi Undang-Undang Dasar. Pada masa itu, bagian isi Undang-Undang Dasar itu disebut batang tubuh Undang-Undang Dasar. Panitia Dasar Hukum Tertulis tersebut beranggotakan 19 orang diketuai oleh Soekarno. BPUPK juga membentuk Panitia Keuangan dan Perekonomian yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Panitia Pembela Tanah Air atau PETA yang diketuai Abikusno Tjokroswioso. Panitia Dasar Hukum Tertulis pun bermusyawarah pada tanggal 11 Juli 1945. Hasilnya ada 3 hal. Pertama, membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, UUD. Kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Ketiga, kepala negara berada di tangan satu orang, yaitu presiden. Kini giliran Panitia Perancang UUD yang bekerja. Panitia ini beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman dan Parada Harahap. Mereka menyepakati soal 1. Lambang negara, 2. Negara kesatuan, serta 3. Sebutan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. BUP lalu bersidang menetapkan 3 hal. Pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka. Kedua, pembukaan dasar hukum tertulis. Ketiga, batang tubuh dasar hukum tertulis yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar, UUD. Rancangan UUD tersebut berisi antara lain, A. Wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, dan pulau-pulau di sekitarnya. B. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. C. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. D. Bendera nasional adalah sangsaka merah putih. E. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah rancangan Undang-Undang Dasar itu diterima dalam sidang BPUPK dengan suara bulat. Selesailah perumusan naskah UUD tersebut. 2. Proses pengesahan UUD NRI 1945. Setelah selesai merumuskan naskah UUD, BPUPK dibubarkan karena tugasnya telah selesai.
Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang mengambil alih tugas penyiapan kemerdekaan Indonesia dari BPUPK tanggal 16 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang pertama. Sehari kemudian, tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, Indonesia merdeka. Esok harinya, tanggal 18 Agustus, PPKI melanjutkan sidangnya. Ada 3 keputusan PPKI dalam sidang itu. Pertama, menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kedua, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, untuk menyusun kelengkapan pemerintahan. Ketiga, mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan inilah yang menjadi pokok dari Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI dan dikukuhkan oleh KNIP tanggal 19 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar itu disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945. Resmilah Indonesia mempunyai dasar hukum tertulis berupa UUD NRI tahun 1945 itu. Dengan ditetapkannya UUD NRI tahun 1945, bangsa Indonesia patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Bila diibaratkan pohon, negara Indonesia memiliki akar yang kuat berupa Pancasila serta batang yang kokoh berupa UUD NRI tahun 1945.